Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Wandi terkejut melihat jalan yang ditunjukkan Ustadz. Karena di seberang warung itu, Wandi sangat ingat tidak ada jalan raya. Karena awalnya yang Wandi lihat di seberang warung itu adalah perkebunan pinus. Ujung jalan itu adalah rumah guruku. Teruslah berjalan walaupun harus memakan waktu berhari-hari, ucap sang Ustadz. Dan tanpa keraguan setelah motor ia titipkan kepada pemilik warung, Wandi mulai berjalan. Karena hujan sudah reda, ada sedikit perdebatan dengan pemilik warung saat menitipkan motor. Karena jalan yang akan dilalui Wandi di seberang warung itu adalah perkebunan pinus. Sedangkan yang dilihat Wandi adalah jalan raya. Seakan mendapatkan setitik harapan, Wandi melangkahkan kaki tanpa keraguan. Meskipun pemilik warung mengatakan seberang jalan itu adalah kebun pinus. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Wandi sesaat sebelum memasuki jalan raya itu. Namun ada yang aneh saat mulai memasuki jalan itu. Langit jadi begitu cerah. Terik matahari sangat menyengat kulit. Padahal tadi cuacanya hujan sangat deras. Lebih dari 2 jam berjalan tak ada satu orang pun yang ia temui. Padahal banyak rumah yang berjajar di pinggir jalan, layaknya perkampungan. Kini Wandi mulai merasakan kelelahan yang luar biasa karena teriknya matahari. Sesekali ia mengetuk pintu rumah mencoba untuk meminta air, tapi tak ada satu orang pun yang keluar rumah. Dan setitik harapan pun muncul kembali saat Wandi melihat ada masjid. Kemudian Wandi langsung bergegas masuk ke dalam masjid dan mencari tempat wudhu untuk diminum airnya. Alhamdulillah, ucapan syukur dari Wandi. Sesaat setelah meminum air keran, rasanya dahaga pun langsung hilang. Namun saat Wandi mau melanjutkan perjalanan, terdengar suara alarm jam di dalam masjid. Jam klasik yang sangat antik sekali. Saat Wandi menengok dari jendela luar, ternyata jam menunjukkan pukul 12 siang. Langsung Wandi bergegas kembali ke tempat wudhu untuk melaksanakan sholat zuhur. Tapi anehnya, tak ada satu orang pun yang datang ke masjid. Dan saat Wandi melihat jadwal azan zuhur beberapa menit lagi waktunya azan, Wandi yang terbiasa azan di kampungnya berinisiatif untuk mengumandangkan azan. Dan setelah azan dikumandangkan, tak ada satu orang pun juga yang datang. Hingga akhirnya Wandi memutuskan untuk salat sendiri. Di saat Wandi sedang membaca Al-Fatihah di rakaat pertama, ada yang menepuk pundaknya. Otomatis dalam hati Wandi mengubah niat sholatnya menjadi imam. Dan betapa kagetnya ia setelah selesai melaksanakan sholat. Ya Allah, sembuhkanlah kembali ayahku. Angkat kembali penyakitnya yang engkau berikan kepada ayahku. Jangan kau ambil nyawanya seperti kau ambil nyawa ibuku. Aku belum siap untuk kehilangan ayahku. Doa Wandi setelah beres sholat. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di belakang Wandi yang mengaminkan doanya. Dan saat Wandi tengok ke arah belakang, masjid yang besar itu dipenuhi dengan orang. Mereka sholat berjamaah bersama Wandi. Pergilah, lanjutkan kembali perjalananmu. Dan kami semua akan mendoakan untuk kesembuhan ayahmu. Kamu anak yang berbakti, nak, ucap makmum yang berada tepat di belakang Wandi. Dan Wandi pun langsung bergegas melanjutkan perjalanannya. Setelah keluar dari masjid, keanehan pun terjadi. Kini di pinggir jalan maupun di teras rumah samping jalan jadi banyak orang, layaknya sebuah perkampungan. Mereka semua hanya tersenyum kepada Wandi. Tak ada yang aneh saat melanjutkan perjalanan. Wandi hanya berhenti untuk melaksanakan sholat asar dan maghrib di masjid yang ada di pinggir jalan. Dalam hatinya hanya berharap ingin segera sampai di ujung jalan dan segera bertemu gurunya Ustadz untuk membantu kesembuhan ayahnya.
Tak terasa waktu menunjukkan jam 10 malam saat Wandi ingin masuk ke dalam masjid. Dia memutuskan untuk sholat Isya dan beristirahat sejenak. Setelah beres sholat Isya, tiba-tiba ada seorang lelaki tua membawakan nampan. Di atas nampan tersebut ada sepiring nasi dan lauknya, ditambah segelas air putih. "Makanlah, lanjutkan perjalananmu besok pagi," ucap lelaki tua itu. "Terima kasih banyak, Pak. Tapi aku harus bergegas menemui gurunya Ustadz di ujung jalan ini," jawab Wandi pada lelaki itu. "Di luar berbahaya. Ini bukan lagi alammu. Dan guru yang akan kamu temui pun gak akan kemana-mana. Jika Tuhan menakdirkannya, kamu pasti akan bertemu," jelas pria tua itu. "Tapi saya takut ayahku kenapa-napa jika tidak segera bertemu. Apapun rintangannya akan saya hadapi," jawab Wandi. "Yang penting saya sudah mengingatkan. Balik lagi ke sini kalau kamu gak kuat menyaksikan apa yang akan kamu lihat," ucapnya sambil pergi keluar masjid. Setelah beres makan, Wandi melanjutkan kembali perjalanannya. Karena di pinggir jalan lampu penerangan menyala membuat Wandi berani melakukan perjalanan malam. Tapi kurang lebih jarak 100 meter dari masjid bulu kuduknya berdiri. Wandi merasakan ada hal yang tak beres walau Wandi belum melihat apapun. Kemudian langkahnya terhenti saat Wandi mendengar suara jeritan, suara tangisan, dan suara tertawaan dengan suara yang sangat menyeramkan. Di saat ia menengok ke pinggir jalan, semua hantu yang ada di Indonesia menampakkan wujudnya dengan wajah yang sangat menyeramkan, membuat nyali Wandi menjadi ciut dan memutuskan untuk balik lagi ke masjid menggunakan langkah 1000. "Sudah kubilang ini bukan lagi alammu. Besok pagi lanjutkan kembali perjalanannya." "Ngeyel, katanya berani, tapi buktinya lari," ucap pria tua yang berdiri di depan pintu masjid. "Mereka keroyokan, Pak," jawab Wandi sambil ngos-ngosan. "Ini alam mereka, kamu yang ganggu mereka. Sudah, sekarang tidur saja. Besok setelah sholat subuh baru lanjutkan lagi perjalanannya," ucap pria tua itu. Wandi pun beristirahat di dalam masjid, menuruti ucapan pria tua itu, sedangkan pria tua itu pulang ke rumahnya. Di dalam masjid suasana begitu damai. Hati yang tidak karuan karena terus memikirkan ayahnya yang sedang sakit pun sejenak sirna. Namun di luar masjid hawanya begitu berbeda. Di saat Wandi keluar masjid untuk mengambil air wudhu, lampu penerangan jalan pun semuanya mati. Angker sekali suasana di luar membuat Wandi merinding ketakutan. "Sebenarnya saya sedang berada di mana sih? Perasaan ini bukan alam manusia. Tapi yang penting ayahku bisa dibantu untuk proses kesembuhannya," ucap Wandi setelah mengambil air wudhu. Langsung Wandi pun menunaikan sholat hajat. "Ya Allah, angkat kembali penyakit yang Engkau berikan kepada ayahku. Mau itu penyakit kiriman, sihir maupun guna-guna. Semua atas kehendak-Mu. Saya belum ikhlas jika harus merelakan kepergian ayahku yang penyakitnya sama seperti almarhum ibuku. Berikan juga tempat terindah di sisi-Mu untuk almarhum ibuku, ya Allah," doa Wandi setelah selesai melaksanakan sholat sambil meneteskan air mata. Setelah itu Wandi pun tidur di dalam masjid dan bangun di waktu subuh untuk melaksanakan sholat. Setelah mentari menyinari dunia, Wandi berjalan kembali untuk meneruskan perjalanannya. "Ingat tujuanmu dari rumah. Jangan pernah lari ke belakang apapun yang terjadi. Karena di perkampungan yang akan kamu lalui akan berbeda. Takutlah hanya kepada Tuhan," ucap pria tua semalam di pintu keluar masjid. Dan benar saja, di kampung yang dilaluinya sekarang sangat berbeda. Jika di kampung sebelumnya penduduknya layaknya manusia biasa, di kampung ini banyak sekali wajah yang sangat menakutkan. Mukanya hancur, matanya tinggal sebelah, wajahnya pun dipenuhi dengan belatung, mau itu perempuan ataupun laki-laki. Bagian bawahnya seperti manusia, tapi kepalanya kepala hewan. Mungkin semua jenis hewan ada. Bahkan juga sebaliknya, kepalanya manusia tapi tubuh bagian bawahnya seperti hewan. Dan yang membuat Wandi ingin lari ke belakang adalah karena sosok tanpa kepala yang hendak mendekatinya.
Tapi ia teringat ucapan pria tua yang melarangnya berlari ke belakang. Sempat diam sejenak pilihan mana yang harus ia pilih. Wandi mundur beberapa langkah karena sosok tanpa kepala itu semakin mendekat. Bismillahirrohmanirrohim. Dia berlari ke depan sambil menutup matanya, melawan rasa takutnya. Tak terhitung lagi jumlahnya ia jatuh bangun. Karena terjatuh terus-menerus membuat kaki dan tangannya pun penuh luka. Lebih dari 3 jam Wandi berlari hingga akhirnya ia melewati sepertiga pura. Dan benar saja, kini ia berpindah kampung. Karena di kampung yang akan ia lalui kini berbeda. Alhamdulillah. Ucapan syukur keluar dari mulut Wandi sambil ngos-ngosan. Kenapa, Kang? Capek bener kayaknya? Suara perempuan berparas sangat cantik menyapa di depan rumah samping gapura. Iya, Akang ketakutan, Neng. Soalnya di kampung itu banyak yang menyeramkan, membuat Akang lari tunggang-langgang. Jelas Wandi sambil terbata-bata karena melihat paras wajahnya yang sangat cantik. Takut sama Tuhan, Kang, bukan takut sama hantu. Sini mampir, Neng obatin lukanya, jawab perempuan itu. Iya, terima kasih. Sekalian Akang mau minta air segelas, ucap Wandi sambil menghampiri perempuan itu. Duduk dulu aja, Neng ke dalam dulu, jawab perempuan itu mempersilakan duduk di teras rumah. Betapa kagetnya Wandi saat melihat perempuan yang datang dari dalam rumah. Kang, mana lukanya? Sini saya obatin. Kata adik saya, Akang terluka karena lari ketakutan melihat hantu di kampung sebelah, ucap perempuan dengan paras yang sangat cantik. Perempuan itu memakai kebaya berwarna merah muda, rambut yang dikepang dan wangi parfum yang memikat jiwa sambil membawa piring yang terbuat dari tanah liat. Ternyata dalam piring tersebut adalah obat tradisional dari dedaunan yang telah ditumbuk. Dengan sentuhan manja, tangan perempuan cantik itu mengobati luka Wandi yang ada di siku tangan dan kaki yang terluka saat terjatuh. Aduh, rengek Wandi. Perih ya, Kang? Yang penting luka Akang sembuh, jawab perempuan cantik dengan manisnya. Kang, ini diminum airnya dulu, ucap perempuan yang pertama menyapa Wandi. Dan langsung Wandi pun meminumnya. Dek, ini nasinya sudah matang. Si Akang bawa masuk dulu ke dalam. Kasihan, pasti sangat lapar, teriak perempuan dari dalam rumah. Ternyata di rumah tersebut ada 3 saudara perempuan dengan paras yang sangat cantik. Wandi pun masuk ke dalam rumah sambil dibopong kedua perempuan itu. Padahal sakitnya tidak seberapa, tapi seakan Wandi ingin berpura-pura sakit. Kita bertiga sudah nunggu Akang dari kemarin. Mari kita makan, Kang, ucap perempuan yang lebih cantik lagi. Iya, mari, jawab Wandi. Mereka berempat pun makan dengan sangat lahap dan membuat Wandi lupa akan tujuan awalnya. Setelah makan, Wandi duduk di ruang tamu, tidak di kursi, melainkan di atas tikar duduknya. Istirahat dulu aja, Kang, ucap salah satu perempuan sambil menyodorkan bantal. Wandi tidak menolak, hanya menuruti saja. Di saat Wandi tiduran, betapa kagetnya ia saat merasakan belayan manja tangan yang sangat halus menyentuh betis kaki dan tangannya. Ternyata ketiga perempuan itu sedang memijat Wandi. Betapa melayang-layangnya pikiran Wandi, karena ini kali pertamanya ia dipijat oleh perempuan. Langsung 3 orang pula yang memijatnya. Selang beberapa saat rasa kantuk pun datang. Wandi tertidur dengan lelap dan betapa kagetnya ia. Dalam mimpi ada yang memanggil-manggil namanya, membuat ia langsung terbangun. Wan, Wan, Wan. Suara itu adalah suara ayahnya. Astaghfirullahalazim, ucap Wandi karena tersadar akan tujuan awalnya. Neng, terima kasih banyak atas jamuan makannya dan membolehkan Akang istirahat di sini. Tapi bukannya Akang tak betah, tapi Akang harus segera menemui guru ustadz karena ayah Akang sedang sakit, ucap Wandi berpamitan. Istirahat dulu aja, Kang, ucap salah satu perempuan.
"Enggak, terima kasih. Akang harus bergegas," jawab Wandi, dan betapa kagetnya ia saat keluar rumah. Ternyata kini hari sudah senja. Wandi pun jalan cepat, tak ingin bertemu malam di jalan. Tapi tetap saja Wandi kemalaman di jalan. Tak ada yang aneh saat perjalanan malam ini. Tidak ada penampakan ataupun hal yang menyeramkan. Sesekali ia istirahat di jalan, tidur beberapa saat dan melanjutkan perjalanan kembali. Hingga tak terasa pagi pun tiba. Tepat di arah mentari terbit itu adalah ujung jalan, dan ada sebuah rumah. Rasa capek seketika sirna melihat pemandangan tersebut, karena ia yakin kalau ujung jalan dan rumah itu adalah tempat tinggal orang yang akan ia temui. "Assalamualaikum," ucapan salam dari luar rumah. "Waalaikumsalam," jawab salam dari seseorang pria tua di dalam rumah sambil membukakan pintu. "Loh, kok kakek ada di sini? Bukannya rumah kakek dekat masjid di kampung yang jauh di sana?" ucap Wandi keheranan. "Rumah kakek di sini, dan orang yang ingin kamu temui adalah saya. Kiranya kamu gak bakal sampai ke sini karena takut hantu dan betah diam di rumah perempuan," jawab pria tua itu. "Awalnya saya mau kabur dan juga sangat betah di dalam rumah perempuan yang seperti itu. Tapi saya teringat ucapan kakek tentang tujuan awal saya ke sini dan bermimpi ayah saya terus memanggil nama saya. Tolong bantu ayahku, kek. Saya mohon, karena sakitnya itu di luar logika, seperti terkena ilmu sihir," pinta Wandi pada kakek itu. "Mau itu kena santet, guna-guna dan ilmu sihir, semua itu kehendak Tuhan. Mintalah kesembuhan kepada Tuhan, karena tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Kakek gak bisa apa-apa, tapi kakek akan bantu mendoakan kesembuhan ayahmu. Insya Allah ayahmu bisa sembuh kembali." Tapi jelas pria tua itu. "Tapi ayahku kenapa, kek?" tanya Wandi. "Sekarang itu ayahmu sedang disolatkan dan sebentar lagi akan dikuburkan. Bahkan kuburannya pun sudah siap," jawab kakek itu pada Wandi. Jawaban tersebut membuat Wandi tertunduk lesu sambil meneteskan air mata setelah mendengar ucapan pria tua itu. Penyesalan sangat mendalam dirasakan Wandi. Air matanya tak henti-henti menetes dari matanya. Bahkan ia sampai menangis sesenggukan. "Andai saja aku gak tidur di luar masjid, tidur di rumah perempuan itu, mungkin ayahku masih bisa dibantu. Kamu bodoh, Wandi. Kamu lebih takut hantu dan diam di rumah perempuan. Coba kalau kamu terus berjalan, mungkin ayahmu masih bisa ditolong," gerutu Wandi kepada dirinya sendiri sambil menampar wajahnya dan dadanya sendiri. "Sudah, hentikan perbuatan bodohmu yang melukai dirimu sendiri," ucap kakek tua itu. "Saya gak ingin ayah saya meninggal, kek," ucap Wandi sambil menangis sesenggukan. "Saya tahu kamu ingin ayahmu sembuh kembali. Sudah, hentikan perbuatan bodohmu itu. Kita berangkat sekarang," ucap kakek tua. "Tapi perjalanan dari sini memerlukan waktu 3 hari, kek. Pasti gak akan keburu," jawab Wandi sambil menangis. "Pasti keburu. Jikapun sudah dikubur, gali lagi aja. Insya Allah ayahmu masih hidup dan belum saatnya meninggal karena sakit yang ia alami sekarang," jelas kakek tua itu. "Yang benar, kek. Ayahku belum saatnya meninggal," jawab Wandi sumringah mendengar perkataan kakek tua itu. "Atas izin Allah ayahmu masih hidup walaupun sudah dikuburkan. Kita berangkat sekarang. Hapus air matamu itu," kakek tua itu berucap kembali dan keanehan pun terjadi lagi. Saat pintu rumah dibuka, kini Wandi dan kakek tua itu berada di pinggir jalan, tak lagi di ujung jalan. Dan di seberang jalan itu adalah warung tempat ia menitipkan motor untuk memulai perjalanan. Namun belum sempat Wandi bertanya, kakek tua itu berkata duluan. "Sudah, jangan banyak tanya. Sekarang kita harus cepat. Nyalakan kendaraanmu itu," ucap kakek itu. Setelah berterima kasih kepada pemilik warung, Wandi menyalakan sepeda motornya. Mereka berdua berangkat dengan laju motor yang sangat cepat karena ingin segera sampai ke rumah.
Kurang lebih setengah jam perjalanan dari warung tempat ia menitipkan sepeda motor untuk sampai ke rumahnya. Dan benar saja, saat sampai di rumah tidak ada satu orang pun di sana. Wandi pun bergegas ke pemakaman. Dan di pemakaman banyak orang yang berkumpul di sana sedang menguburkan ayah Wandi. Tanah kuburan baru menutup setengah papan yang menutupi ayahnya. "Jangan kuburkan ayahku, ayahku belum meninggal," teriak Wandi sangat kencang membuat warga menghentikan sejenak proses penguburan ayahnya. Kemudian Wandi menggali kembali tanah kuburan yang belum sepenuhnya menutup ayahnya di liang kubur. Walaupun sempat berkelahi dan cekcok sama warga maupun keluarga, Wandi tidak menghiraukannya. Ia menggali kembali kuburan ayahnya, tapi saat papan penutup dibuka, ayahnya tidak hidup kembali, menandakan ia telah meninggal dunia. Hingga kemudian Wandi diangkat paksa oleh warga untuk segera menguburkan kembali ayahnya. "Ayahku belum meninggal," teriak Wandi di atas kuburan ayahnya yang hendak ditutup kembali liang kuburnya. Namun tiba-tiba suara petir menggelegar. Tidak ada angin ataupun hujan. Di pagi itu matahari bersinar begitu cerah, seakan langit mendengar teriakan Wandi. Sontak semua warga yang berada di pemakaman menundukkan kepala karena takut terkena sambaran petir. Selang beberapa saat, warga mulai menutup kembali liang kubur ayahnya Wandi. Tapi baru satu cangkulan tanah diturunkan ke liang kubur, tiba-tiba papan penutup di mana ayahnya terbaring bergetar dengan sendiri, membuat Wandi sangat kegirangan melihat kejadian itu. "Lihat, ayahku masih hidup. Ia berusaha keluar," ucap Wandi sambil mau loncat ke dalam liang kubur. Namun belum sempat Wandi loncat, semua papan penutup terbang dengan sendirinya. Kemudian keluar asap hitam pekat dari dalam liang kubur, membuat Wandi menghentikan langkahnya. Samar terlihat sosok dengan wajah sangat menyeramkan, dan dua benda menyala seperti seukuran telur terlihat. Dua benda itu ternyata mata dari sosok di balik asap yang keluar dari liang kubur. "Akhirnya keluar juga," ucap kakek yang bersama Wandi sambil menggerakkan tangannya seakan menangkap makhluk menyeramkan tersebut. Dan seketika asap hitam pun hilang dari dalam liang kubur. Dan betapa kagetnya warga beserta keluarga yang ada di tempat pemakaman ayah Wandi saat mendengar suara batuk dari dalam liang kubur. "Alhamdulillah, ayah!" ucapan syukur keluar dari mulut Wandi sambil loncat ke dalam liang kubur. Wandi terus menangis sambil memeluk kepala ayahnya. "Ini di mana, Wan? Kamu kenapa nangis? Kenapa juga ayah memakai kain kafan dan berada di liang kubur? Apa ayah sudah meninggal, Wan?" Kata yang terucap dari mulut ayahnya Wandi membuat tangisan kesedihan kini berubah menjadi kebahagiaan. Semua warga dan keluarga pun ikut menangis menyaksikan hal di luar logika tersebut. "Ayah belum meninggal. Udah, jangan dulu banyak pikiran. Kita pulang ke rumah. Entar Wandi jelasin semua. Dek, tolong bantu kakak. Bantu angkat ayah. Sekarang kita bawa ke rumah," jawab Wandi ke ayahnya dan pinta Wandi ke adiknya. Ayahnya pun kembali menghirup udara dunia. Walaupun sebenarnya tepat jam 6 pagi tadi ia telah tiada. Dan langsung semua warga menutup kembali liang kuburnya. Namun kini tak ada isinya, karena ayah Wandi hidup kembali dan juga sembuh dari penyakitnya. Setelah Wandi berada di rumah, Wandi baru tersadar di mana kakek tua yang datang bersamanya. Dicari dan ditanyakan kepada semua warga dan keluarga juga tidak ada yang melihatnya. Setelah kakek itu seakan mengambil sesuatu di balik asap yang keluar dari liang kubur, Wandi dan semua warga tidak berfokus kepadanya karena berpindah fokus kepada ayah Wandi yang hidup kembali. Hingga akhirnya Wandi memutuskan untuk kembali ke warung tempat di mana jalan menuju rumah si kakek tua itu. Tapi saat sampai di warung tersebut, seberang jalan hanya kebun pinus, tidak ada jalan raya. Tak putus harapan, Wandi pun meneruskan perjalanan ke pondok pesantren yang akan ia tuju sebelumnya. Tapi berhubung bertemu di jalan, ia tidak jadi ke sana dan betapa kagetnya Wandi. Saat sampai di pondok pesantren, pimpinan pondok pesantren mengatakan tidak pernah berjumpa dengan Wandi di warung itu. Karena di hari itu Ustadz tidak kemana-mana,
berada di pondok dan tidak tahu menahu soal kakek tua yang ia ceritakan. Itu pertolongan dari Tuhan lewat perantara orang seperti saya dan bertemu kakek tua. Perbanyak bersyukur dan perkuat juga keimananmu kepada Tuhan. Jika Tuhan berkehendak, yang jelas sudah meninggal pun bisa hidup kembali. Sekarang kamu pulanglah. Pesan yang diberikan kepada Wandi dari Ustadz pimpinan pondok pesantren. Tapi Ustadz, saya belum mengucapkan terima kasih, jawab Wandi. Cukuplah kamu berterima kasih kepada Tuhan. Tidak mustahil di kemudian hari kamu bisa berjumpa dengannya lagi untuk mengucapkan terima kasih, jawab Ustadz pada Wandi. Wandi pulang kembali dengan hati gundah karena belum sempat mengucapkan terima kasih kepada kakek itu. Selang beberapa bulan kemudian, hati Wandi yang masih gundah karena belum mengucapkan terima kasih, ia datang ke suatu tempat di Ciwidey. Nama tempat yang diberikan Ustadz sebelum bertemu dengan kakek tua itu. Sayangnya tidak juga berjumpa. Tempatnya ada, tapi rumah dan kakek itu tidak ada. Warga di sana tidak ada yang tahu. Tapi rasa gundah Wandi sedikit terobati karena satu pohon yang berada di sana. Karena ia ingat betul di depan rumah kakek ada pohon yang sama persis dengan pohon tersebut. Ayah Wandi kemudian meninggal di usia 70 tahun lebih. Penyakitnya tidak kambuh lagi dan meninggalnya pun selang 10 tahun kemudian, dan saat itu Wandi ikhlas merelakan kepergian ayahnya untuk selamanya. Nyata tidaknya kisah yang diberikan Bapak Wandi kepada saya saat menunggu kendaraan umum saya kembalikan kepada pendapat kalian masing-masing. Tapi saya harap tidak jadi perdebatan. Lebih baik anggap dongeng sebelum tidur jika kisah yang diberikan Pak Wandi ini adalah fiksi. Sekian dan terima kasih. Sekian cerita yang dituliskan oleh Mas Doni Permana. Ambil poin-poin positifnya dan jangan ambil sisi yang tidak baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Doni karena sudah mengizinkan saya untuk membacakan kisah ini di channel Mereka Ada. Sukses terus buat Mas Doni. Terima kasih pula saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah setia menyimak channel Mereka Ada. Dan nantikan cerita selanjutnya yang pastinya tidak kalah seru. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.